Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel teman-teman ya. Jadi saya kembali lagi di kawan Excel ini, channel kawan Excel, karena kemarin ya, seminggu yang lalu itu ya tepatnya seminggu yang lalu, hari Sabtu yang kemarin, kurang lebih akhir Agustus ya 2022, saya dimintain tolong sama temen yang membuka satu usaha baru ya. Saya nggak perlu sebutin ininya, usahanya apa dan bergerak bidang apa. Hanya saja dimintain tolong untuk membantu menyeleksi tenaga kerja yang melamar di ya startupnya ini, startup kawan saya ini. Jadi karena yang akan dibutuhkan atau akan diambil adalah tenaga admin yang nantinya akan banyak bekerja dengan Excel. Saya dimintain tolong untuk nyeleksi nih kemampuan dasar Excel dari masing-masing pelamar. Oke ya, sebenarnya yang diminta juga nggak terlalu rumit sih, karena pekerjaan yang diserahkan nantinya hanya sebatas input data maupun organisasi data dan sedikit membuat laporan ya terkait Excel. Jadi diharapkan saat pelamar ini mempunyai satu kemampuan dasar di Excel, tentu akan menjadi nilai tambah di sana. Oke, jadi saya coba buka dulu sebuah workbook baru ya, biar enggak statis gini tampilannya. Oke, jadi begini sambil cerita teman-teman ya. Ya, berbagi sih buat teman-teman yang masih lulus ataupun baru mencari pekerjaan dan masih bingung terkait nanti apa yang dipelajari tentang Excel, mungkin bisa menyimak di sini ya. Sifatnya di sini diskusi, bukan saling menggurui, tapi diskusi ya. Saya sharing di sini agar nanti teman-teman yang punya harapan diterima di satu perusahaan dengan satu kriteria tertentu terkait Excel, dan tentunya masih dalam taraf Excel dasar ya, bisa mengambil manfaat dari video tutorial saya ini ya. Jadi balik lagi ke teman saya tadi, yang diminta hanyalah satu kemampuan Excel sederhana yang menurut saya sangat sederhana sekali. Tapi saya juga sangat terkejut karena lulusan yang mendaftar ini ada yang sarjana teknik informatika, ada yang dari SMK yang bergelut di bidang komputer dan ya yang terkait IT. Dalam pikiran saya kemarin waktu melihat berkas-berkasnya, saya pikir ini tentu akan jago-jago sekali dan akan sangat menarik untuk berdiskusi dengan para pelamar ini tentang apa yang akan dibahas di persyaratannya mau diambil untuk Excelnya ya. Jadi setelah saya hari Sabtu paginya datang dan saya coba membuat membawa beberapa file Excel yang nantinya akan saya rencanakan untuk saya berikan kepada para pelamar untuk saya ujikan. Saya sengaja membuat 3 skenario. Yang pertama sangat basic sekali, kemudian Excel yang menengah, kemudian yang advance yang masih dalam konteks Excel ya. Dalam ini saya menggunakan pivot table dan sedikit array formula. Tetapi saat saya mencoba menyodorkan satu file yang menurut saya sangat basic, yang file pertama tadi sangat basic, saya terkejut dengan hasilnya. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya, biar bisa kita pahami bareng ya. Kurang lebih datanya seperti ini. Saya membuat data dummy saja seperti ini, nomor kemudian nama, isinya seperti ini, kemudian saya kasih angka di sini ya, misalnya nilai, atau taruhlah sini penjualan ya, seperti ini ya. Nah, kemudian saya membuat satu nama yang acak saja seperti ini ya. Saya ngetik acak saja sesuai di keyboard. Saya urutin saja seperti ini, nggak ada benar, nggak ada salah ya. Ya, tujuannya biar saya dapat data saja di ininya, di tabelnya ya. Oke ya, cukuplah seperti ini, misalnya sampai Z seperti ini, dan ini N ya. Dan kemudian saya kasih nomor di sini ya, tabelnya seperti ini, persis seperti ini ya, walaupun dengan angka yang nggak sama ya. Kemudian ini saya kasih angka acak ya, antara 12 sampai 1000 kemarin seperti ini ya. Kemudian saya drag ke bawah dan ini saya rapikan ya. Kemudian saya copy, saya paste value saja biar nanti nggak bergerak ininya, angka-angkanya seperti ini. Kemudian ini saya tebalkan, masih belum format as table ya, baru sekedar formatting di sel-selnya saja. Oke, anggaplah seperti ini adalah data yang saya kasih kemarin ke teman-teman.
Jadi saya hanya meminta untuk si pelamar untuk mengambil data total, kemudian jumlahnya atau count-nya, kemudian rata-rata. Kemudian saya di sini juga melakukan total pada area tertentu ya. Sorry, berarti saya tadi kurang satu kolom tertentu. Kemudian saya juga menginginkan jumlah ya pada area tertentu. Kemudian saya juga menginginkan ada rata-rata. Jadi sebenarnya cuman sum, count, average, sum if, count if, average if, seperti itu yang diinginkan sebenarnya. Tapi saya sangat terkejut, pelamar yang datang sangat kurang familiar dengan formula-formula yang sangat basic di Excel seperti ini. Padahal menurut saya pribadi, beberapa formula ini nantinya bisa kita pakai atau harus kita punyai untuk bekerja dengan gampang di satu perusahaan untuk mengolah data ya, atau di satu bidang usaha untuk mengolah datanya. Jadi mudah-mudahan dengan tutorial ini teman-teman yang melihat atau mempelajari nanti bisa mengambil manfaat bahwa ternyata gampang kok formulanya, dan dengan bermodal ini harapannya nanti teman-teman yang melamar di satu perusahaan atau usaha punya ya pebisnis yang lain, teman-teman sudah punya modal walaupun sedikit. Saya katakan sedikit karena memang Excel itu sangat luas dan ya banyak sekali formula harus dipelajari gitu ya. Oke, saya tambahkan di sini satu kolom dulu. Di sini ada area nih, area. Taruhlah di sini saya tulis di sini Jateng ya. Kemudian saya tulis di sini misalnya Jatim. Kemudian saya tulis di sini misalnya Jabar. Datanya ya dummy saja. Seperti ini ya. Oke. Ini saya bikin border biar tampak seperti tabel. Kemudian saya hilangkan yang ada di sini untuk grid line-nya seperti ini. Nah, saya hanya menginginkan totalnya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi nanti saat teman-teman melamar di satu perusahaan minimal pelajari 6 rumus ini. Jadi saya katakan minimal karena nanti masih ada VLOOKUP, ada formula-formula yang lain harus teman-teman kuasai untuk mudahkan pekerjaannya. Jadi minimal dengan 6 formula ini teman-teman sudah punya modal ya. Jadi yang pertama untuk mentotal teman-teman ya, atau menjumlahkan itu teman-teman harus pakai formula sum. Ya, jadi ingat betul-betul kuasai formula sum. Ya, saat teman-teman menuliskan sama dengan di sel, kemudian mengetikkan sum seperti ini, kemudian teman-teman tambahkan buka kurung, nanti akan muncul beberapa parameter yang harus teman-teman passing atau masukkan ke dalam buka kurung dan tutup kurung ini. Di sini ada nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Jika teman-teman bingung bisa tulis saja di sini sum, kemudian klik saja di sini fx di sini ya. Nah, teman-teman akan bisa mencari beberapa formula yang menjadi kebutuhan teman-teman. Misalnya tulis saja sum seperti ini, kemudian klik go. Teman-teman sudah mempunyai satu petunjuk ya. Sum, number 1, number 2 dan seterusnya. Ini titik-titik ini artinya seterusnya. Adds all the numbers in a range of cell. Jadi intinya buat teman-teman yang belum atau tidak piawai dalam bahasa Inggris mungkin akan ada kesulitan. Yang intinya ini adalah menambahkan semua angka dalam range dari beberapa sel ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan formula untuk mentotal adalah sum seperti ini, buka kurung, kemudian klik dan blok yang mau dijumlahkan seperti ini ya. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengetikkan sum, buka kurung, kemudian klik dan blok baris yang mau dijumlahkan, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Kita sudah mempunyai data hasil dari penjumlahannya teman-teman. Ya, teman-teman yang masih muda ini yang baru mau melamar ya. Kemudian apakah sintaknya selalu seperti ini Pak? Enggak juga kok. Sum itu juga bisa dituliskan dalam argumen atau parameter yang terpisah seperti ini. Misalnya sama dengan sum, buka kurung, teman-teman juga bisa seperti ini. Klik satu range, koma, kemudian klik range kedua, koma,
klik yang ini, koma, dan seterusnya. Jika teman-teman melakukan sampai bawah, hasilnya akan sama dengan 13098 tadi ya. Kan tetapi cara mudahnya adalah klik dan blok seperti ini. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut, karena ini mempelajari formula dasar, jadi dia tidak akan menjelaskan yang lebih rumit. Untuk menjumlahkan atau mengetahui jumlah atau banyaknya ya, atau banyak item ya, seperti ini. Kita bisa menggunakan count teman-teman. Count seperti ini. Sama seperti tadi, klik dan blok. Nah, seperti ini, kemudian tutup kurung, tekan enter. Jadi jumlah item yang ada di sini adalah 25. Bisa kita hitung berdasarkan nomor di sini. Angka terbesar adalah 25. Jadi dengan menggunakan count, teman-teman bisa mengetahui jumlah item yang masuk ke daftar tabel teman-teman. Apakah count harus di sisi angka, Pak? Tidak. Jadi count bisa di sisi-sisi yang lain ya. Meskipun di keluarga count masih ada count A, count count F dan lain sebagainya. Dan untuk rata-rata, teman-teman pelajari satu formula, yaitu namanya average di sini tulisannya. Sama seperti tadi, klik dan blok di sel tersebut yang mau dirata-ratain, tekan enter, akan muncul rata-ratanya di 523,92. Jadi dengan dasar 3 formula ini ya, teman-teman yang harus kuasai dulu, yang baru sekali belajar Excel, kuasai ini dulu. Setelah paham ketiga ini, baru kita melangkah ke total pada area tertentu. Jadi misalnya ini total pada area, saya tulis saja di sini Jatim. Ya, seperti ini. Kemudian di sini misalnya Jabar ya. Di bawah misalnya saya tulisnya Jateng. Jadi setelah memahami formula yang ada di atas tadi, tentu kita sedikit lebih mudah untuk memahami atau memecahkan kasus yang kedua ini. Jadi saat ada total pada area tertentu, yang teman-teman harus ingat adalah pecah dulu atau pisah-pisahkan dulu apa yang diminta di sini. Misalnya total, total berarti teman-teman harus selalu ingat total itu dijumlahkan berarti harus sum. Ingat itu, dipegang dulu. Pada area tertentu atau pada area Jatim. Sedangkan kita lihat di tabel di sini, tidak hanya ada Jatim, tetapi ada Jateng dan Jabar. Berarti pakai kriteria tertentu saja yang dijumlahkan. Jadi jika kita pahami kalimat ini adalah total atau jumlahkan semua nilai yang ada pada area Jatim. Seperti itu ininya teman-teman. Jadi total pada area Jatim, kita bisa menggunakan formula apa ya? Untuk mentotal selalu menggunakan sum ya. Sum seperti ini. Tapi untuk memisahkan hanya area Jatim saja, pakai apa Pak? Kita bisa pakai sum if seperti ini. Jika kriterianya hanya satu, yaitu pada area Jatim saja. Jika kriterianya banyak, kita bisa menggunakan sum if s seperti ini. Tapi teman-teman pahami dulu untuk sum if, nanti sum if s akan otomatis bisa dipahami ya. Oke, kita ulangi. Jika kalimatnya total, berarti kita harus menggunakan sum, kemudian ada kriteria tertentu, yaitu pada area Jatim, kita tulis saja di sini sama dengan sum dulu. Jika ada kriteria tertentu, kita tambahkan if. Gampang ya sebenarnya triknya teman-teman ya. Kemudian kita tulis buka kurung, akan muncul parameter yang harus dipasing, yaitu item-item yang ada di dalam kurung ini harus teman-teman pahami, kemudian harus teman-teman lengkapi juga. Item dengan warna bold atau tebal adalah item yang harusnya kita supply. Range ini adalah area atau bidang atau sel atau kolom yang nanti akan kita pisah kriterianya ya. Jadi karena kita memilih kriterianya di sini adalah Jatim, kita harus cari nih di kolom mana yang ada kalimat Jatimnya ya. Jadi karena di area ini ada Jatimnya, kita klik dan blok seperti ini. Ya, boleh kok dari kolom, nama kolomnya seperti ini juga boleh. Kemudian kita tekan koma atau titik koma untuk Excel yang menggunakan bahasa Indonesia settingnya. Kita melangkah pada item berikutnya, itu kriteria. Kriterianya apa? Ya, yang diminta tadi, misalnya Jatim, ya harus kita tuliskan Jatim di sini. Dua hal yang harus kita amati di sini. Yang pertama adalah Jatim di sini menggunakan
huruf J gede. Kemudian item yang kedua adalah yang harus kita ingat adalah saat menggunakan ekspresi yang berupa kalimat atau tulisan, kita harus mengupdate-nya dengan double quote atau seperti ini. Kita tuliskan Jatim, tutup lagi dengan double quote. Meskipun Excel bisa menerjemahkan saat kita menuliskan Jatim dengan J kecil, akan tetapi saran saya tetap menggunakan J gede, karena nanti kita menghindari satu kesalahan input data yang mungkin ada kesalahan yang di bagian sisi input data menuliskan Jatim dengan J gede maupun J kecil, ya. Kemudian kita tekan koma, ya. Sekarang yang bold adalah sum range. Jadi saat kita menuliskan range-nya, jadi ya range yang ada kriteria Jatimnya, kemudian kita menuliskan kriterianya, yaitu kalimatnya yaitu adalah Jatim, kita harus menentukan mana yang mau disum, kolom mana yang mau disum, ya. Kita klik dan blok saja yang ada di sini. Oke ya. Tandai saat kita mengklik dan blok dari nama kolom, untuk penjumlahan atau sum range-nya juga harus dari nama kolomnya juga. Tutup kurung, tekan enter, maka akan muncul angkanya 3.803, yaitu total untuk daerah Jatimnya. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, gimana kalau ada pertanyaan, Pak, gimana kalau Jatimnya nggak pakai tulisan seperti ini, Pak? Misalnya seperti ini, Jatim, Jateng, Jabar, seperti ini ya. Jatim, Jateng, kemudian Jabar. Kita tinggal menulis saja seperti ini, sama dengan sum if buka kurung range-nya ada kriterianya, yaitu yang area di sini, ya. Kemudian kriterianya kita tekan koma, kriterianya kita bisa merefer pada item yang ada di sini, ya. Klik saja di sini, kemudian koma, range yang mau di sum yang mana di penjualan. Tutup kurung, tekan enter, hasilnya akan sama, ya. Jadi tidak harus diketik Jatim di formulanya, tetapi juga merefer ke sel pun juga bisa, ya. Jadi nanti silakan latihan sendiri untuk Jateng dan Jabar teman-teman yang baru belajar Excel, ya. Kemudian sama juga untuk pertanyaan yang kedua yang di sini, jumlah pada area Jabar. Jumlah yang di sini ada banyaknya item. Kita bisa menggunakan formula yang sama tadi di sini, yaitu adalah count. Kita tulis saja dulu count. Karena count-nya berkriteria atau bersyarat, syaratnya apa? Jabar, ya, berarti kita tuliskan if juga, kita tambahkan if, ya. Jadi menghitung bersyarat, yang atas tadi ini mentotal bersyarat, ya. Sama seperti tadi, range-nya adalah mana kolomnya ada kriterianya, misalnya area di sini. Klik dan blok. Kemudian koma, kriterianya apa? Misalnya Jabar. Double quote, Jabar, seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Hasilnya adalah 10 item untuk Jabar. Demikian juga untuk rata-rata, tuliskan saja di sini average. Ini dulu, karena average-nya berkriteria Jateng, kita tuliskan average if. Pertama adalah range-nya atau kolom yang ada kriterianya yang mana, kita tuliskan yang area. Kemudian kriteria yang mana adalah Jateng, kita tulis saja di sini Jateng. Koma, kemudian yang mau di rata-rata yang mana range-nya, yang di penjualan. Tutup kurung, tekan enter. Kita sudah mendapatkan rata-rata untuk area Jateng, penjualannya adalah 607. Oke, jadi sebenarnya harapan saya teman-teman tuh minimal menguasai 6 ini loh, 6 formula ini kayak sudah cukup banyak bisa berbicara untuk mengerjakan soal-soal dasar di ujian masuk kerja, ya. Dengan syarat si perusahaan yang dilamari tidak concern banget di Excel, maksudnya tidak concern banget di analisis data atau lain sebagainya, ya. Jadi karena kemarin saya mendapati dari 6 pertanyaan ini saja banyak sekali yang gagal, saya sangat terkejut. Ini lulusan sekolah yang notabene-nya bergengsi atau elit, sarjana sekalipun, kok tidak menguasai ini, gitu loh. Dalam pikiran saya ini hanya sangat-sangat dasar sekali. Belum lagi kita nanti harus melangkah ke harus familiar dengan beberapa tool yang ada di Excel, yang tentunya lanjutan dari tutorial inilah nanti akan saya buatkan lagi, ya.
Harapannya gini teman-teman ya, buat teman-teman yang melamar kerja, siapin dulu minimal 6 formula ini teman-teman kuasai. Nanti selebihnya bisa sambil jalan lah untuk kerja, karena nggak ada kok orang minta langsung pegawai langsung jadi master Excel masuk, itu jarang yang seperti itu. Jadi intinya pelajari 6 ini dulu dan tenang saat ada wawancara, jangan gugup biar nggak hilang semua ilmunya, dan coba praktekin apa yang sudah saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan penjelasan saya yang sederhana ini tidak membuat tambah bingung, karena saya berusaha sesederhana mungkin menjelaskan, tidak seteknis mungkin, karena saat saya melangkah ke sisi teknis tentu teman-teman akan tambah bingung. Jadi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya teman-teman ya, karena seperti saya sampaikan di awal, saya sangat terkejut dengan kemampuan teman-teman di Excel yang banyak jebolan IT maupun jebolan sekolah yang notabene banyak berkutat dengan komputer. Walaupun ada alasan yang menyatakan bahwa nggak semuanya ini Excel kan Pak, betul akan tetapi ya masa sih formula seperti ini aja nggak bisa gitu loh. Itu yang saya sesalkan kemarin. Jadi dari beberapa pelamar hanya 2 saja yang lolos, karena itu pun juga menuliskan if pun dia nggak bisa. Jadi dia hanya bisa sum, count, average, dan saat tanyain if pun dia nggak bisa. Logiknya dia dapat, tapi menuliskan formulanya dia nggak dapat. Itu aja teman-teman. Jadi tetap semangat untuk mencari pekerjaan buat yang ingin menjadi karyawan. Buat teman-teman yang ingin usaha mandiri, tentu tidak ada salahnya mengenal Excel untuk bantu teman-teman bekerja dalam memantau sisi keuangan maupun penjualan maupun teman-teman yang teman-teman menjadi bidang bisnisnya. Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman yang mau ngelamar ya. Doa saya terbaik buat kalian, mudah-mudahan mendapat rezeki yang berkah dan terbaik buat teman-teman semua. Terima kasih, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.